بسم الله الرحمن الرحيم. Sekarang sebagian orang atau sebagian dai mulai membiaskan atau merancukan permasalahan. Ada sebagian dai yang menganggap seluruh kelompok adalah salafi, ya. Padahal kelompok-kelompok yang lain tidak mau menamakan diri mereka salafi. Kenapa? Karena mereka tahu salafi itu penamaan yang memiliki konsekuensi. Bahwasanya seorang kalau menisbahkan dirinya kepada manhajus salaf, maka dia harus komitmen dengan manhajus salaf, terutama dalam masalah akidah. Tentunya yang lain juga, masalah akhlak, masalah muamalah dengan pemerintah, dan juga masalah berakidah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya bagaimana kita menganggap semuanya di atas manhajus salaf sementara mereka tidak mau menisbahkan diri mereka kepada manhajus salaf. Dan ingat, penisbatan kepada manhajus salaf bukan dalam rangka untuk tazkiyah, bukan dalam rangka untuk menyombongkan diri, tidak. Tetapi untuk ditamyiz, untuk membedakan antara manhaj yang benar dengan manhaj yang tidak benar. Sebagaimana kita membedakan antara ahlu sunnah dengan syiah, atau ahlu sunnah dengan ahlul bidah. Tatkala kita menamakan diri kita ahlu sunnah juga kita tidak sedang mentazkiyah diri kita, tapi untuk membedakan antara manhaj ahlu sunnah dengan manhaj yang lainnya. Demikian pula tatkala semua orang mengaku sebagai ahlu sunnah, maka kita butuh pembeda. Timbullah istilah dengan nama manhajus salaf, manhajus salafi, yaitu untuk membedakan antara orang-orang yang tidak mengikuti manhaj salaf dengan yang mengikuti manhajus salaf. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang beberapa contoh-contoh akidah kaum al-Asy'ariyah. Ya, tentunya kita mengenal akidah mereka. Kalau menyimpang maka untuk kita jauhi, dan agar kita bisa terus berada di atas manhajus salaf. Adapun akidatus salaf, maka sumbernya jelas Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW dan pemahaman para salaf. Dan alhamdulillah pemahaman para salaf tentang akidah telah dinukil oleh para ulama dan diabadikan dalam buku-buku mereka. Karenanya ada perkataan Al-Imam Syarik bin Abdullah yang wafat pada tahun 177 Hijriah. Yaitu di abad kedua. Beliau ditanya tentang kaum Mu'tazilah, karena kaum Mu'tazilah ini muncul di awal-awal Islam. Di abad kedua sudah muncul Mu'tazilah. Yang kaum Mu'tazilah mengingkari atau menolak hadis-hadis tentang turunnya Allah ke langit dunia. Dengan akal mereka, dengan otak mereka, mereka mengatakan tidak mungkin Allah turun ke langit dunia, karena melazimkan ini dan itu dan ini dan itu, dengan berbagai macam syubhat. Maka Syarik bin Abdullah rahimahullahu ta'ala tatkala membantah mereka, dia berdalil dengan hadis. Dia menyebutkan sekitar 10 hadis tentang nuzul Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hadis-hadis tentang nuzul Allah Subhanahu wa ta'ala diriwayatkan dari sekitar 20 sahabat. Dan hadis-hadis ini mutawatir karena diriwayatkan dari sekitar 20 sahabat Nabi SAW. Setelah dia menyampaikan dalil-dalil, kemudian berkata, "Amma nahnu faqad akhadna dinana hadha an tabi'in an ashabi Rasulillah SAW. Fahum amman akhadhu." Kata dia, adapun kami mengambil keyakinan kami, agama ini, di antaranya tentang Allah turun ke langit dunia, kami ambil dari para tabi'in dan dari para sahabat Nabi SAW. Nah, mereka yang menolak Allah turun ke langit dunia, dari mana mereka mengambil akidah mereka? Dari mana mereka mengambil agama mereka? Siapa salaf mereka? Salaf mereka Jaham bin Safwan. Jadi ini masalah akidah. Masalah akidah harus diambil dari para salaf, ya. Oleh karenanya Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah menulis buku Al-Ulu lil Alil Ghaffar.
Yang buku tersebut sekarang dicetak dalam 2 jilid. Tentang menyebutkan perkataan para salaf dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama yang menjelaskan bahwasanya Allah berada di atas langit. Tujuannya itu saja, untuk mengumpulkan perkataan para salaf, untuk meyakinkan kita bahwasanya akidah kita ini bukan karangan orang, tetapi dari Nabi SAW ada silsilahnya. Dari para salaf, dari para tabi'in, sampai dari sahabat Nabi SAW sampai Rasulullah SAW. Ini kita tidak berbicara tentang dalil. Dalil tentang Allah di atas terlalu banyak, ratusan dalil. Dari Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW. Demikian juga Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya ya, Ijtima' al-Juyush al-Islamiyah juga menyebutkan perkataan para salaf yang menekankan bahwasanya Allah berada di atas. Ya. Demikian juga risalah ilmiah yang judulnya Sifat Nuzul al-Ilahi. Ya. Juga menyebutkan sekitar 55 perkataan salaf yang menyatakan Allah turun ke langit dunia. Nah, orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah tidak di atas atau Allah tidak turun ke langit dunia, siapa salaf mereka? Salaf mereka adalah Jaham bin Safwan. Jaham bin Safwan. Oleh karenanya Al-Imam Utsman bin Sa'id Ad-Darimi yang wafat pada tahun 280 Hijriah, tatkala menjelaskan tentang hadis nuzul, tentang Allah turun ke langit dunia, beliau berkata, aghyadhu haditsin lil Jahmiyah. Aghyadhu haditsin lil Jahmiyah. Ini adalah hadis yang paling dibenci oleh orang-orang Jahmiyah. Karena hadis ini langsung membantah akidah mereka. Kemudian juga Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Tamhid, beliau berkata, haditsun nuzul yaruddu 'alal Jahmiyah qaulahum. Hadis tentang nuzulnya Allah ke langit dunia membantah akidahnya orang-orang Jahmiyah. Taib, hadirin hadirat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sumber akidah kita jelas ya, dari Al-Quran dan hadis dan juga ijma' para salaf ya. Berbeda dengan ahlul bid'ah maka mereka mengambil akidah mereka dengan sumber utama adalah akal mereka. Tatkala ada hadis-hadis yang bertentangan dengan akal mereka, maka mereka takwil ya, atau mereka simpangkan artinya, atau mereka tolak. Tatkala tidak masuk akal mereka, maka mereka tolak ya. Meskipun dalilnya begitu banyak. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berkata, seandainya kita menolak Allah di atas langit ya, padahal ayat terlalu banyak yang menyampaikan akan hal tersebut dan hadis-hadis terlalu banyak berkaitan dengan Allah di atas langit, maka jadilah seluruh dalil adalah untuk ditakwil. Karena ayat-ayat tentang Allah di atas sangat banyak. Dan hadis-hadis tentang Allah di atas sangat banyak, berkaitan tentang turunnya Al-Quran, berkaitan dengan malaikat turun dari atas, berkaitan dengan malaikat lapor ke atas, berkaitan dengan Nabi SAW mengarahkan tangannya ke atas, dan terlalu banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan Allah di atas. Kalau semuanya harus ditakwil, jadilah Al-Quran ini bukanlah kitab petunjuk, tetapi kitab yang harus ditakwil. Padahal asalnya Al-Quran adalah kitab petunjuk. Kalaupun ada takwil harusnya cuma 1-2 ayat. Bagaimana ratusan ayat, kemudian ratusan hadis, kemudian harus ditakwil seluruhnya? Berarti Nabi SAW tidak menyampaikan dengan balagul mubin, tidak menyampaikan dengan bahasa yang jelas. Kenapa harus ditakwil seluruhnya? Padahal Nabi SAW tatkala berbicara tentang akidah, yang hadir di hadapan Nabi SAW berbagai macam ya strata masyarakat. Ada para sahabat yang tinggal di kota, ada para badui, ada yang baru masuk Islam. Kemudian ternyata perkataan Nabi seluruhnya hanyalah takwil-takwilan ya. Tanpa Rasulullah SAW pernah menjelaskan dalam satu hadis pun, maksud saya kalau Allah di atas adalah begini-begini. Enggak pernah Nabi ngomong demikian. Taib, hadirin hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, inilah yang menjadikan ada sebagian ulama ya, Asy'ariyah yang akhirnya dia rujuk dalam masalah al-ulu. Tadinya dia menolak sifat Allah di atas, tapi dia merenungkan bagaimana Nabi SAW ya menyampaikan hadis tentang al-ulu, Allah di atas di hadapan berbagai macam orang. Ada Arab Badui, ada orang yang pemahamannya mungkin biasa, ada yang cerdas, berbagai macam, dan mereka menerima dengan zahir. Kalau harus ditakwil harusnya Rasulullah SAW jelaskan, maksud saya tatkala mengatakan demikian maksudnya begini-begini, tapi Nabi tidak pernah mengatakan demikian. Taib, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita menjelaskan tentang akidah al-Asy'ariyah ya,
kita katakan bahwasanya masyarakat Indonesia secara umum di atas fitrah, di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Contoh masalah Allah di atas. Seluruh orang Indonesia kalau menghadapi permasalahan, sudah sulit permasalahan tersebut, pasti dia mengatakan kita serahkan kepada yang di atas. Saya tidak pernah dengar mereka mengatakan kita serahkan kepada yang di mana-mana. Saya tidak pernah mendengar mereka mengatakan kita serahkan kepada yang tidak di atas dan tidak di bawah. Semuanya mengatakan apa? Kita serahkan kepada yang di atas. Ini dalil bahwasanya fitrah mereka mengatakan Allah di atas. Tetapi terkadang di antara mereka tidak pandai untuk mengungkapkan hal tersebut. Kalau mereka mengatakan Allah di mana-mana, maksudnya Allah, ilmu Allah meliputi segala sesuatu, bukan zatnya. Makanya mereka dengan fitrah mereka kalau menghadapi permasalahan mereka mengatakan Allah di mana? Di atas. Kita serahkan kepada yang di atas. Contoh lagi masalah Al-Quran, kalamullah. Akan kita jelaskan nanti. Untuk kajian kali ini saya akan mengkhususkan tentang masalah Al-Quran, kalamullah. Dan saya akan menjelaskan tentang akidah orang-orang Asy'ariyah. Ya. Masyarakat tahu namanya Al-Quran itu firman Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka mengatakan marilah kita mendengarkan lantunan tilawah firman Allah. Mereka mengatakan Allah berfirman. Mereka tahu Al-Quran ini firman Allah Subhanahu wa taala. Tidak terbetik dalam benak mereka bahwasanya Al-Quran ini hanyalah ungkapan dari firman Allah. Firman Allah itu bukan yang di Al-Quran, tapi Allah memiliki bahasa jiwa. Al-Quran ini hanyalah ungkapan atau terjemah atau ibarat atau hikayat dari bahasa jiwanya Allah. Orang awam tidak ada yang tahu seperti itu. Tapi mereka di atas fitrah mereka mengatakan Al-Quran kalamullah, firman Allah. Kita dengar firman Allah, kita mendengarkan pembacaan firman Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya mereka banyak mengatakan bersumpah, menjadikan Al-Quran sebagai sarana untuk bersumpah dengan Al-Quran. Dan ini diperbolehkan karena Al-Quran adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Adapun bersumpah dengan makhluk, maka itu hukumnya kesyirikan. Seandainya Al-Quran adalah makhluk, maka tidak boleh bersumpah dengan makhluk. Tetapi Al-Quran adalah firman Allah dan sifat Allah Subhanahu wa taala.